Bab 383. Ejekan James Lin. Winston Ding sangat ramah. Menepuk-nepuk bahu Louis Lu. Terlihat seperti saudara baik. Merekrut Louis Lu pergi mengajar di institusi bela diri ibu kota. Winston Ding sebelumnya pernah mengungkit. Hanya saja ditolak oleh Yunayin. Sangat memalukan. Hari ini mengungkitnya lagi. Juga anggap menyelamatkan muka untuk diri sendiri. Siapa suruh aku sekarang adalah dekan. Nanti lihat siapa yang berani sembarangan melawan pendapatnya di institusi bela diri ini. Winston Ding bangga. Namun Louis Lu tersenyum pahit menggelengkan kepala berkata, Dekan Ding, sangat terima kasih penghargaanmu. Tapi sifatku bebas. Takut tidak dapat menjadi seorang pengajar. Menyesatkan murid. Di awal dia menunjukkan dirinya adalah master pelatihan silang hanya demi mengundang perhatian dalang di belakang. Sekarang sudah menyibakkan kenyataan saat itu. Tentu saja tidak perlu memanggul nama seorang master pelatihan silang lagi. Pergi ke institusi bela diri ibu kota menjadi pengajar. Semakin tidak mungkin. Bahkan Louis Lu juga jarang pergi ke kelas peminatan pengobatan tradisional Tiongkok Universitas Jiangnan. Mana mungkin masih ada tenaga pergi ke institusi bela diri mengajari orang pelatihan silang. Sayang. Tapi karena saudara Lu bicara seperti ini, aku tidak akan menyulitkan. Winston Ding menghela napas dengan sayang. Lewat beberapa saat kemudian bertanya kembali, Saudara Lu, ada satu hal yang aku tidak terlalu mengerti. Tapi bila menanyakannya juga takut kamu akan merasa tersinggung. Tidak ada salahnya mengatakannya. Tatapan Winston Ding berbinar. Berkata, aku sangat bingung hubunganmu dan Dewi Feli begitu baik. Logikanya hubunganmu dengan keluarga Ying pasti juga tidak buruk. Lalu bagaimana bisa begitu kaku? Sikap Yunayin pada Louis Lu sangat buruk. Winston Ding sudah lama menyadarinya. Hanya saja yang membuatnya tidak menyangka adalah Philip Ying lebih keterlaluan. Tak disangka ingin membunuh Louis Lu. Sebenarnya memiliki dendam seberapa besar. Winston Ding sangat tidak mengerti. Louis Lu tertawa dingin di dalam hati. Orang-orang di ibu kota ini benar saja tidak memiliki hati yang baik. Mulutnya memanggil saudara. Saudara. Sebenarnya memikirkan segala cara untuk mencari tahu. Louis Lu tidak memiliki waktu kosong untuk ikut dalam konflik mereka. Berkata datar, ada beberapa dendam lama. Untuk detailnya tidak bisa dikatakan. Lalu tidak bicara lagi. Winston Ding tertawa canggung. Berkata, hehe. Saudara Lu, sudah menyinggungmu. Diam sejenak. Tiba-tiba ada sebuah suara mengejek terdengar, Dekan Ding. Untuk apa kamu seperti itu? Hari ini datang begitu banyak tamu terhormat. Kamu malah mendekati orang yang tidak menghiraukanmu. Tempat yang berisik seketika menjadi hening. Tatapan berduyun-duyun melihat ke arah orang yang bicara. Louis Lu juga melirik. Wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Dia tidak kenal pemuda yang bicara itu. Hanya kenal Bastian Duan yang ada di kursi sebelah pemuda itu. Akhirnya memalingkan kepala bertanya, Dekan Ding, itu siapa? Winston Ding tertawa kering berkata, itu adalah tuan muda keluarga Lin. James Lin. Ayahnya baru menjabat sebagai Dewa Pelindung Aliansi Bela Diri. Setelah keluarga Ying tumbang, sebuah posisi Dewa Pelindung menjadi kosong. Tentu saja memerlukan orang di bawah untuk naik. Sedangkan kesempatan ini kebetulan terjatuh pada keluarga Lin. James Lin. Sebenarnya saat mendengar nama ini, Louis Lu sudah kira-kira mengerti. Dia memiliki sedikit kesan dengan nama ini. Dulu saat membantu mengobati Juan Long di keluarga Long, Juan Long berpura-pura mati. Akhirnya sekelompok orang di bawah menjadi ribut.
Berduyun-duyun berdebat di masa depan keluarga Long harus bagaimana. Jimmy Long suami istri, juga paman dan bibi Hara Long, mengusulkan Hara Long menikah dengan James Lin. Karena ayah James Lin adalah diaken aliansi bela diri, sebuah pendukung besar, Chester Long tetap setuju dengan usulan ini. Itu adalah pertama kalinya Hara Long memiliki konflik sebesar ini dengan keluarganya. Saat itu Louis Lu juga ada di tempat, jadi memiliki sedikit kesan pada nama James Lin ini. Sekarang ayah James Lin naik satu tingkat, dari diaken menjadi dewa pelindung. Akhirnya James Lin merasa dia memiliki kesempatan lagi. Sedangkan kenapa James Lin bisa memiliki rasa bermusuhan yang begitu besar pada Louis Lu? Bukankah ini adalah hal yang sangat jelas? Cemburu. Satu sisi karena Dewi Feli, satu sisi adalah Hara Long. Dewi Feli menempati sebagian kecil, karena asal seorang pria normal. Setelah tahu Dewi bela diri yang mereka bayangkan didapatkan seorang pria, di dalam hati bagaimanapun akan ada rasa cemburu. Hanya saja rasa cemburu seperti ini tidak akan terlalu kuat, karena mereka juga tahu diri tidak pantas dengan Dewi Feli. Ini seperti seorang selebriti wanita yang sangat dia sukai tiba-tiba suatu hari mengumumkan berita pernikahan. Saat itu hatinya pasti sangat tidak senang. Namun bila memikirkan lagi, dirinya dan selebriti wanita itu seumur hidup ini sangat sulit bersinggungan. Sedangkan dia cepat atau lambat akan menikah. Akhirnya melepaskannya. Namun Hara Long berbeda. Walaupun kecantikan Hara Long tidak buruk, namun bila dibandingkan dengan Dewi Feli, tetap memiliki perbedaan yang sangat besar. Terutama dalam hal bakat bela diri. Dewi Feli sangat hebat, Hara Long baru pemula. James Lin merasa bersama dengannya sangat unggul. Di bawah keadaan ini, rasa cemburu tentu saja bertambah. Terutama saat Bastian Buan barusan diam-diam memberitahunya. Master bajingan bernama Louis Lu ini bersama dengan beberapa wanita bersamaan. Rasa cemburu di dalam dada James Lin hampir meledak. Di sekitar menjadi hening sejenak. Selanjutnya terdengar suara tawa berturut-turut. Mereka sudah pernah melihat pertarungan Louis Lu dengan Fernando Wang. Walaupun hasil akhirnya adalah seri, namun sikap semua orang pada Fernando Wang dan Louis Lu sangat berbeda. Fernando Wang adalah jenius, terutama pedang di awal itu. Sangat menakjubkan. Namun Louis Lu hanya bertahan tidak menyerang. Seorang bajingan saja, mengandalkan daging dan kulit yang tebal. Menggunakan trik baru seri dengan Fernando Wang. Juga termasuk raja di antara bajingan. Namun bagaimanapun, dia tetap bajingan, rendahan. Louis Lu mendengar suara tawa mengejek di sekitar. Di wajahnya tidak terlihat kemarahan sedikitpun, melainkan mengangkat gelas anggur dan perlahan berjalan ke arah James Lin. Menunjukkan senyum polos berkata, "Tuan Yuda Lin bukan? Selamat ayahmu naik jabatan. Aku bersulang padamu dulu." Selesai bicara dia mendongakkan kepala menenggak habis anggur di dalam gelas. James Lin mencibir. Sama sekali tidak bermaksud mengangkat gelas anggur. Louis Lu juga tidak marah. Dia tertawa. Kembali menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Menenggak habis sekali lagi. Selesai minum menatap James Lin dengan diam. James Lin tetap tidak terpengaruh. Akhirnya Louis Lu kembali menenggak habis segelas. Bersambung. Bab 384. Aku. Louis Lu memang arogan. Louis Lu meminum 3 gelas alkohol berturut-turut. Namun James Lin tidak bergeming. Keadaan sangat canggung. Tatapan semua orang saat menatap ke arah Louis Lu juga berubah menjadi sangat aneh. Sejujurnya tidak mengerti
Kenapa bocah ini bisa melakukan hal sebodoh ini? Saat pertama kali bersulap, James Lin tidak menghiraukannya. Dia langsung pergi saja. Tidak perlu membuat sampai secanggung ini. Hasilnya kamu meminum 3 gelas berturut-turut. Setiap kali selesai menenggak, akan menatap James Lin dengan diam. Mencoba membuat James Lin memberi sedikit tanggapan. Menggunakan ini untuk mencairkan keadaan canggung tidak minum 1 gelas sebelumnya. Namun James Lin sama sekali tidak menghiraukan. Meminum 3 gelas alkohol berturut-turut, tetap tidak dihiraukan. Seketika membuat keadaan canggung berubah menjadi semakin canggung. Sungguh memalukan. Berdasarkan keadaan seperti ini, tidak peduli Louis Lu bersulang berapa banyak gelas, James Lin tidak mungkin memberinya muka. Mereka penasaran, bagaimana Louis Lu akan mundur. Merasakan suasana mengherankan di udara, Winston Ding berdiri berjalan ke arah 2 orang itu, bersiap membantu mencairkan suasana untuk Louis Lu. Namun di saat ini, Louis Lu tiba-tiba menggeleng dan menghela napas. Berkata, aku mengira putra Dewa Pelindung bagaimanapun akan sedikit terdidik. Tidak disangka, kualitasnya sangat rendah. Sebuah kegagalan. Seketika, udara seperti membeku. Seluruh tempat menjadi hening. Semua orang membelalakkan mata dengan ekspresi terkejut. Tidak berani percaya apa yang barusan mereka dengar. James Lin, kualitas rendah, tidak terdidik. Semua orang tersadar, tidak tahan terkejut. Selanjutnya tatapan saat menatap ke arah Louis Lu tiba-tiba menjadi tertawa di atas penderitaannya. Nyali bajingan ini sangat besar. Tak disangka berani mengatakan ucapan seperti ini. Harus diketahui, kalimatnya barusan tidak hanya memaki James Lin seorang, masih memaki ayah James Lin, yaitu juga Dewa Pelindung Aliansi Bela Diri yang baru menjabat itu. Memakinya tidak becus mendidik anak. Sebenarnya bocah ini mendapatkan keberanian dari mana? James Lin awalnya bersikap ingin mengejeknya, sengaja membuat Louis Lu malu. Namun seiring kalimat Louis Lu ini, seketika membuat rasa malu berpindah ke dirinya. Dia barusan mengabaikan Louis Lu bersulang 3 kali berturut-turut. Bukankah tidak terdidik? Raut wajah James Lin seketika menjadi muram. Jarinya meremas gelas anggur. Berkata dengan suara berat, kamu barusan bicara apa? Tolong katakan sekali lagi. Aku tidak mendengar dengan jelas. Hehe. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tuan Muda Lin, kamu pasti salah dengar. Barusan saudara Lin tidak mengatakan apapun. Winston Ding barusan juga dibuat terkejut oleh ucapan Louis Lu. Kali ini baru tersadar. Bergegas menjelaskan. Pada saat bersamaan memberi tanda pada Louis Lu. Berharap dia bisa menahan diri sedikit. Menemui keadaan seperti James Lin ini, siapapun akan merasa tidak senang. Namun tidak senang lalu bisa bagaimana? Kemampuan dan latar belakang tidak sebesar orang lain. Walau tidak senang juga hanya bisa menahan diri. Ini namanya mengambil keputusan sesuai keadaan. Tidak membuat malu. Winston Ding berharap Louis Lu bisa mengerti prinsip ini. Jadi tidak hentinya memberikan tanda. Selanjutnya Winston Ding kembali berkata pada James Lin. James Lin baru berkata dengan nada bicara tidak senang, hari ini adalah perjamuan promosi jabatan Dekan Ding. Karena kamu, aku tidak perhitungan dengan bocah ini. Benar, benar, benar. Tuan Muda Lin berlapang dada. Membuatku sangat tersentuh. Terima kasih banyak Tuan Muda Lin. Winston Ding diam-diam menghela napas lega. Saat mengira akhirnya menengahi konflik, tiba-tiba terdengar suara Louis Lu berkata sekali lagi, memang. Perhitungan dengan orang berkualitas rendah seperti ini terlalu menyia-nyiakan ekspresi. Krap,
Keadaan sekali lagi hening. Selanjutnya terdengar suara gelas kaca yang pecah. James Lin yang meremas pecah. Raut wajahnya sangat marah. Bocah ini sungguh tidak tahu diri. Dia malas perhitungan lagi dengannya. Namun tak disangka dia masih tidak tahu menahan diri. Tidak tahu batasan. Tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Harus dibunuh. Ekspresi Winston Ding juga sedikit berubah. Menatap Louis Lu dengan ekspresi rumit. Lalu tidak mengatakan apapun. Melainkan menggeleng dengan kecewa. Berjalan ke samping. Dia masih bisa berkata apa. Sudah menyelamatkan Louis Lu satu kali. Dia yang tidak menghargai kesempatan saja. Winston Ding merasa dirinya sudah melakukan yang terbaik. Bastian Duan menahan selama ini. Saat ini akhirnya tidak tahan lagi. Tidak dapat menahan senyum di bibirnya. Memanas-manasi berkata, "Bocah bermarga Lu. Kami sudah mengetahui kearogananmu sejak lama. Tapi tak disangka kamu berani tidak memberi muka pada Tuan Muda Lin. Bukankah sedikit terlalu arogan? Dia memiliki kegunaan yang sangat penting dalam konflik kali ini. Dulu juga seperti itu. Konflik antara Louis Lu dan dua saudara keluarga Wang juga tidak kurang dari hasutan Bastian Duan. Hanya saja setelah pertandingan hidup dan mati terakhir kali, Fernando Wang tidak mencari masalah dengan Louis Lu lagi. Hendrawan Wang tentu saja semakin tidak berani. Ini membuat hati Bastian Duan sangat tidak nyaman. Giginya tidak boleh tanggal sia-sia. Akhirnya Bastian Duan kembali mulai memanas-manasi di sisi James Lin. Berkata Louis Lu merebut wanita James Lin, yaitu Hara Long. James Lin tentu saja tidak senang. Akhirnya terjadi pemandangan barusan. Semuanya adalah yang diinginkan Bastian Duan. Sekarang dia keluar bicara juga demi membuat api ini semakin membara. Namun Bastian Duan baru selesai bicara. Tiba-tiba melihat sebuah sosok dengan cepat melesat ke depannya. Meremas belakang lehernya lalu dengan cepat menghantamkannya ke tepi meja. Brak! Hantaman ini kebetulan menghantam gigi Bastian Duan. Dua gigi depan yang baru tidak lama dilapis emas seketika melayang ke atas tanah. Orang yang melakukannya adalah Louis Lu. Dia tertawa dingin berkata, "Aku menyadari mulutmu sungguh kotor. Terakhir kali sudah memberi pelajaran satu kali pada Bastian Duan. Namun mulut bocah ini masih begitu kotor. Karena dia tidak mengingat pelajaran. Kalau begitu Louis Lu tidak keberatan membantunya meninggalkan kesan yang lebih dalam." Brak! Hantaman ini juga membuat semua orang tertegun. Akhir-akhir ini Bastian Duan terus menjilat James Lin. Semua orang menyaksikannya. Dengan kata lain adalah, Bastian Duan adalah anjing James Lin. Memukul anjing masih harus melihat pemiliknya. Louis Lu berani memberi pelajaran pada Bastian Duan seperti ini. Bukankah sama saja menamparkan wajah James Lin? Wajah James Lin sangat marah. Sepasang matanya juga menatap lekat Louis Lu, seperti akan menyemburkan api. Siapa tahu? Louis Lu tertawa menghina. Berkata, "Kenapa? Melihat aku memukul anjingmu, kamu tidak nyaman? Kalau begitu sekali lagi." Brak! Satu hantaman keras lagi. Langsung merontokkan dua baris gigi atas bawah Bastian Duan. Louis Lu tersenyum menyeringai. Tidak peduli orang-orang ini nyaman atau tidak. Pokoknya dia merasa nyaman. Siapa bilang setelah meninggalkan kehormatan Kaisar Dewa Louis, aku tidak boleh arogan? Aku, Louis Lu memang arogan. Bersambung.